warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Budian Channel di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Kita akan belajar tentang 1. Menggambar denah. Yang kedua, memberikan contoh gotong royong di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan ide pokok. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Taati protokol COVID-19 agar kalian senantiasa dalam kesehatan dan terhindar dari virus. Baik anak-anakku, kalian masih ingat tentang denah? Ya, denah merupakan gambaran tata letak suatu ruangan atau suatu tempat. Itulah yang disebut dengan denah. Misalnya, ini merupakan gambar denah kandang kelinci. Ya, gambar denah kandang kelinci. Jadi biasanya berbentuk kotak-kotak. Ini berbeda dengan peta. Kalau peta itu menggunakan perbandingan skala. Jadi gambarannya menggunakan perbandingan skala. Itulah peta. Anak-anakku yang berbahagia, kalian hidup di negara Indonesia seharusnya sangat bersyukur. Mengapa, Bu? Karena kita hidup di negara yang penuh keanekaragaman dan banyak sekali kekayaan. Saat ini kita hanya akan menyoroti tentang geografis negara Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana masing-masing pulau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, di Pulau Jawa ada banyak sekali gunung berapi. Seperti gunung yang masih aktif, ada Gunung Merapi ya, di Magelang ya. Pasti sudah sering mendengar bahwa Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Misalnya lagi, kekayaan alam. Di Bali ada Pantai Kuta, pantai yang terkenal dengan keindahannya yang banyak didatangi oleh turis mancanegara. Ada lagi misalnya di Sumatera, ada yang disebut dengan Danau Toba. Ada legendanya juga ya, ini ya Danau Toba. Kemudian secara geografis misalnya di Papua yang ada di ujung timur Indonesia pun memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kalau kalian pernah mendengar yang namanya Raja Ampat. Raja Ampat itu surganya dunia. Sangat bagus tempatnya ketika digunakan untuk berwisata. Bagaimana? Pasti sangat bersyukur bukan? Ketika kalian mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Nah, dari berbagai keanekaragaman tadi itu bisa digunakan sebagai sebuah ide pokok ketika kalian ingin membuat sebuah tulisan. Misalnya, kalian ingin mengangkat keindahan dari Pantai Kuta yang ada di Bali. Kalian tulis dulu ide-ide yang akan kalian kembangkan. Misalnya, di paragraf pertama, keindahan Pantai Kuta. Kemudian, di paragraf kedua, banyak masyarakat memanfaatkan tempat wisata sebagai tempat mencari mata pencaharian atau mencari penghasilan misalnya. Kemudian paragraf ketiga, misalnya Pantai Kuta merupakan
merupakan tempat yang terkenal, misalnya seperti itu ya. Itu ada ide pokok, kemudian dikembangkan ya. Ide pokoknya dibuat kalimat utama, kemudian kalian jelaskan menjadi kalimat penjelas. Misalnya satu paragraf ada 2 kalimat atau 3 kalimat. Maka dari ide pokok itu, ketika nanti kalian lengkapi dengan sebuah judul, sudah menjadi sebuah paragraf dengan tema yang menarik karena mengangkat geografis negara Indonesia. Ya, kita sudah belajar tadi tentang menggambar denah, melihat peta. Kemudian kita juga belajar tentang ide pokok, mengembangkan ide pokok. Nah, ketika kalian masih merasa kesulitan, kalian bisa belajar bersama teman-teman maupun dibantu dengan orang tua. Jadi ketika masih belajar, kalian bisa saling membantu karena kita bisa mengembangkan prinsip gotong royong. Nah, dari prinsip gotong royong itu merupakan pencerminan dari sila keberapa anak-anak? Ya, betul. Gotong royong merupakan contoh pencerminan dari sila ketiga. Baik, di pembelajaran kali ini Budian rasa sudah cukup paham kalian. Demikian penjelasan dari Budian. Semangat belajar. Jangan lupa membantu kedua orang tua. Dan kalian awali dan akhiri kegiatan kalian dengan doa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.